Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang permukaan, yaitu gelombang Rayleigh dan gelombang Love. Kemudian ada kecepatan grup dan kecepatan fase. Yang pertama ada gelombang Rayleigh, jenis gelombang permukaan yang bergerak di sepanjang permukaan elastis dari sebuah medium, dengan komponen gerakan dalam arah vertikal dan arah horizontal. Nah, persamaan gelombang Rayleigh ini yaitu ada kondisi batas ya. Yang pertama itu agar gelombang permukaan terperangkap di dekat permukaan, energinya harus berkurang seiring dengan kedalaman. Nah, untuk kondisi batas yang kedua yaitu tidak ada stres atau stress free atau traction free. Nah, karena gelombang SH atau gelombang S yang horizontal itu tidak berinteraksi dengan gelombang P dan gelombang S yang di vertikal itu di permukaan, maka gelombang SH dapat diabaikan. Oleh karena itu, perhitungan potensial P dan SV itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada hmm, gelombang yang pertama itu A, I dikali dengan omega T dikurangi dengan X dikurangi dengan KZZ. Dan kemudian ada psi dengan yang sama dengan B, E dipangkat I dikali dengan omega kali T dikurangi dengan X dikurangi dengan KZZ. Nah, kemudian ini tuh adalah penampakan permukaan dari ini adalah ini merupakan penampakan permukaan dari gelombang Rayleigh ya, yang dimana itu tan I sama dengan Kx dibagi dengan Kz dan sin I yaitu sama dengan V dibagi dengan Cx. Nah, apa namanya? I itu merupakan sudut yang terbentuk antara permukaan atau surface dan wavefront atau muka gelombang. Nah, sebelumnya Kx dan Kz ini itu tidak independen ya, tapi berhubungan melalui kecepatan gelombang. Nah, karena sudah diketahui tendensinya itu seperti berikut, maka Kz itu sama dengan Kx akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan Cx kuadrat dibagi dengan V kuadrat dibagi dengan Cx kuadrat. Nah, sehingga untuk gelombang P, Kz-nya yaitu sebagai eh, sehingga untuk gelombang P, KZ-nya itu sama dengan Kx akar dari Cx kuadrat dibagi dengan alfa kuadrat dikurangi 1. Nah, untuk gelombang E sendiri itu KZ sama dengan Kx akar dari Cx kuadrat dibagi dengan beta kuadrat dikurangi 1. Nah, kemudian ada dengan kondisi batas Swiss yang pertama, yaitu Cx itu lebih besar dari 0, kurang dari beta, dan kurang dari alfa, sehingga Cx ini lebih kecil daripada kecepatan geser yang dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu R alfa dan R beta. Nah, kedua persamaan tersebut itu disubstitusikan ke persamaan perhitungan potensial atau persamaan yang pertama tadi itu menjadi sebagai berikut. Nah, kemudian dengan kondisi batas fisik yang kedua yaitu yang stress free tadi itu yaitu menjadi sigma Zx sama dengan 0 dan sigma Zz sama dengan 0. Nah, kemudian ada persamaan perpindahan dalam potensial, yaitu untuk sumbu X dan sumbu Z. Nah, persamaan itu tuh diganti ke persamaan tuh diganti gitu dengan hukum Hooke. Dengan hukum Hooke yang menghasilkan sebagai berikut. Ini sebagai berikut ini. Sigma Zx sama dengan 0 dan sigma Zz sama dengan 0 ini itu mempunyai solusi yaitu sigma Zx itu sama dengan 2 R alpha kali
A dikali A ditambah dengan 1 dikurangi R beta kuadrat dikali dengan B. Untuk yang sigma ZZ sendiri itu, sama dengan, eee, lambda dikali dengan 1 ditambah R alfa kuadrat, ditambah dengan 2 kali mu R alfa kuadrat dikali dengan A, ditambah dengan 2 mu R beta dikali dengan B. Nah, kemudian RA dan RB itu diganti dan digunakan hubungan antara konstan Thales dan kecepatan gelombang hingga persamaan tersebut itu menjadi sebagai berikut. Nah, kata persamaan ini itu bisa diganti dalam bentuk matriks, yaitu dengan persamaan sebagai berikut. Nah, untuk menemukan solusinya, itu ditetapkan dan terbenarnya menjadi sama dengan 0. Nah, jika mediumnya adalah Poissonian dengan alfa kuadrat dibagi dengan beta kuadrat adalah 3, itu determinannya menjadi sebagai berikut. Nah, ada 4 akar dari polinomial tersebut yang hanya solusi terakhirnya itu yang memenuhi persyaratan bahwa Cx itu lebih besar daripada 0 dan kurang dari beta. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa untuk benda padat Poissonian, kecepatan gelombang Rayleigh itu sedikit lebih rendah daripada kecepatan gelombang geser yang itu, hingga 0,92 dikali beta. Nah, kemudian ada gelombang Love. Nah, gelombang ini adalah gelombang permukaan horizontal yang terpolarisasi dan hanya memengaruhi bidang horizontal. Gelombang ini hanya terjadi pada medium berlapis atau pada permukaan dengan kecepatan gelombang transversal yang lebih rendah di lapisan atas daripada di bawahnya. Nah, bisa dilihat pada gambar ini. Pada gambar ini tuh adalah lapisan permukaan homogen dengan ketebalan H yang melapisi setengah ruangan homogen. Nah, gelombang love yang bergerak dalam arah X akan melibatkan perpindahan partikel yang hanya dalam arah Y atau gerakan gelombang SH dan dapat dijelaskan dengan persamaan berikut. Nah, gelombang love harus memenuhi persamaan gelombang untuk gelombang S di lapisan permukaan dan setengah ruang dengan persamaan sebagai berikut. Yang pertama ini untuk 0 Z antara 0 hingga H, dan yang kedua ini untuk Z lebih besar daripada H. Nah, amplitudo dapat ditunjukkan bervariasi terhadap kedalaman menurut, sebagai berikut. Ini untuk W1 dan V2-nya. Nah, karena setengah ruang meluas hingga kedalaman tak terhingga, W2 itu harusnya 0 atau tidak ada energi yang dapat disalurkan atau dipantulkan pada kedalaman tak terhingga untuk menghasilkan gelombang ke atas. Nah, persyaratan bahwa semua tekanan hilang di permukaan tanah bisa terpenuhi jika, gelombangnya itu sebagai berikut, dengan persamaan sebagai berikut. Nah, amplitudo sekarang dapat ditulis ulang dalam bentuk dua amplitudo yang tidak diketahui yang tersisa sebagai berikut. Yang pertama itu untuk, Z, antara Z itu antara 0 hingga Z itu lebih besar daripada 0 dan kurang dari H, dan yang kedua itu untuk Z lebih besar daripada H. Nah, pada antarmuka atau interface, Z sama dengan H, itu kontinuitas tegangan itu dapat dituliskan sebagai persamaan berikut. Dan kompatibilitas perpindahan itu dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, dengan menggunakan kedua persamaan di atas, A2 dapat dinyatakan dalam bentuk A1, yaitu sebagai berikut. Nah, substitusikan persamaan amplitudo baru dan persamaan kontinuitas tegangan yang ini ke persamaan awal yang awal tadi, hingga menjadi seperti berikut.
Nah, persamaan tersebut itu menunjukkan bahwa amplitude perpindahan gelombang loft bervariasi secara sinusoidal terhadap kedalaman di lapisan permukaan dan melurus secara eksponensial terhadap kedalaman di setengah ruang di bawahnya yang dapat ditunjukkan pada gambar seperti ini. Nah, kemudian oleh karena itu, gelombang loft sering digambarkan sebagai gelombang SH atau gelombang S dengan arah horizontal yang terperangkap di lapisan permukaan. Nah, kecepatan gelombang loft itu diberikan oleh solusi dengan persamaan sebagai berikut. Nah, kemudian ada kecepatan fase. Kecepatan fase adalah kecepatan di mana fase dari gelombang bergerak. Kecepatan fase menggambarkan bagaimana titik-titik dengan fase yang sama pada gelombang, misalnya puncak atau lembah, bergerak melalui ruang. Kecepatan fase ini memiliki persamaan yaitu kecepatan fase sama dengan omega atau dibagi dengan k. Pada gelombang permukaan, itu kecepatan fase bervariasi tergantung pada frekuensi dan sifat mediumnya. Nah, misalnya pada gelombang loft, kecepatan fase bergantung pada ketebalan lapisan dan frekuensi gelombang karena fenomena dispersi. Nah, kemudian ada kecepatan grup. Kecepatan grup adalah kecepatan yang di mana paket gelombang atau amplitude energi gelombang ini bergerak. Kecepatan grup ini merupakan kecepatan yang energi dari gelombang itu berpindah melalui medium. Kecepatan grup ini memiliki persamaan yaitu kecepatan grup sama dengan turunan dari omega dibagi dengan turunan dari k. Pada gelombang permukaan juga, itu kecepatan grupnya itu juga tergantung pada frekuensi dan karakteristik medium. Nah, untuk gelombang dispersif, kecepatan grup berbeda dari kecepatan fase. Nah, kemudian ada dispersi pada gelombang permukaan. Nah, itu terjadi akibat kecepatan fase. Nah, kemudian ada dispersi pada gelombang permukaan. Dispersi itu terjadi ketika kecepatan fase gelombang bergantung pada frekuensi. Dispersi umum terjadi pada gelombang permukaan seperti gelombang loft dan gelombang Rayleigh. Nah, untuk gelombang non-dispersif, kecepatan fasenya tuh sama untuk semua frekuensi. Oleh karena itu, kecepatan fase sama dengan kecepatan grup. Nah, kemudian ada gelombang dispersif, yang kecepatan fasenya tuh bervariasi dengan frekuensi, sehingga kecepatan fase dan kecepatan grupnya tuh berbeda. Nah, pada gelombang seismik, dispersif sangat relevan karena energi dari gempa bumi atau sumber seismik lainnya itu menyebar dengan kecepatan yang berbeda, tergantung pada frekuensinya. Nah, misalnya dalam gelombang loft, frekuensi rendah itu cenderung memiliki kecepatan fase yang lebih tinggi dibandingkan dengan frekuensi yang tinggi. Hal ini menyebabkan deformasi paket gelombang seiring adanya. Nah, kemudian ada tambahan sedikit, yaitu hubungan antara kecepatan fase dan grup. Pada medium dispersif, kecepatan fase dan kecepatan grup itu berbeda. Beberapa hubungan penting antara keduanya yaitu yang pertama, dalam gelombang dispersif, kecepatan grup biasanya dianggap lebih relevan dalam mendeskripsikan gerakan energi gelombang. Yang kedua, kecepatan fase bisa lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan kecepatan grup, tergantung pada sifat dispersifnya. Nah, untuk yang terakhir yaitu jika kecepatan fase meningkat seiring dengan peningkatan bilangan gelombang, kecepatan grup akan lebih besar daripada kecepatan fase. Nah, sebaliknya, jika kecepatan fase menurun seiring peningkatan, kecepatan grup akan lebih kecil daripada kecepatan fase. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.